Saya di sini telah bersama Bapak salah satu satpam kampus, yaitu Bapak Mendra. Ya Pak, baik, di sini saya akan bertanya seputar apa motivasi Bapak dalam memilih profesi sebagai petugas keamanan. Jadi gini ya, kalau motivasi untuk memilih profesi sebagai security mungkin nggak pernah ya saya akan jadi seorang security. Tapi mungkin ini jalan hidup nasib juga, dan secara tak sengaja profesi ini bisa lah menghidupi untuk gantungan hidup buat saya untuk menafkahi keluarga. Jadi saya jalani sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana prosedur yang biasanya dilakukan dalam menjaga keamanan di area kerja di lingkungan kampus? Ya, kalau prosedurnya ini tergantung apa ya, lokasi di mana kita ditempatkan. Kalau sekarang ini saya ditempatkan di area parkiran roda 2 ya. Jadi saya harus standby menata parkiran agar tetap rapi, agar tidak terjadi kehilangan baik itu kendaraan atau barang-barang yang tinggal atau juga helm. Jadi saya berusaha kan sebaik mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang Kemudian apa sih tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi selama bertugas? kalau tantangannya, kalau menurut saya kalau tantangan nggak untuk profesi security atau selama bertugas di tuntutan kerja itu kita sesuai tugas pokok kita ya, kita harus selalu mengamankan area seperti tidak ada terjadi pencurian, perusakan. Jadi tantangannya itu aja, kadang ada yang mungkin ada mahasiswa yang usul kayak ada yang coret-coret dinding. Itu kalau ada yang di area kita coret dinding itu kan menurut kita harus kita antisipasi, kita awasi. Kemudian bagaimana Bapak memastikan kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan kerja? Untuk pribadi ya, untuk saya pribadi ya saya sesuai dengan jam kerja saya pagi gitu kan, kita jam berapa masuk, kita harus minimal hadir seberapa jam sebelum jam masuk. Untuk pribadi ya, pulangnya pun begitu sesuai, kalau udah jam pulang baru kita pulang. Kalau untuk secara umumnya ya seperti tadi itu kan, kita kadang ada yang salah kita peringati. Ada mahasiswa misalnya kita di area parkiran ada yang parkir sembarangan, nah itu yang kita tegur kan, kasih teguran sesuai apalah. Kadang tiap-tiap orang ini beda untuk kadang kita beda cara tegurnya, bahasanya kadang beda. Jadi kita sesuaikan aja di lokasi. Oke Bang. Kemudian menurut Bapak bagaimana peran satpam dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman? Ya satpam ya sebagai garda terdepan ya di setiap lingkungan kerja, di setiap institusi di mana saja. Kadang di gerbang masuk itu kan udah ada satpam gitu kan. Jadi cara menciptakan apa tadi? Lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Iya. Ya, kita menjalankan tugas sesuai tugas-tugas kita kan udah tuh. Dan satpam insya Allah di UNP ini semua satpam udah menjalani pendidikan, udah ada sertifikat, Udah jadi dilatih, ya, udah dilatih. Jadi tugas pokoknya tuh udah ada. Jadi kita jalankan sesuai tugas pokok yang udah ada SOP-nya, standar operasional kerja kita. Oke Pak. Kemudian sudah berapa lama sih Bapak bekerja sebagai satpam di sini? Kalau saya dari
2017. Sudah 8 tahun jalan. Iya. Kemudian apa yang paling Bapak sukai dari profesi Bapak? Ya kalau ya awalnya mungkin seperti saya bilang tadi, nggak ada orang yang ingin sebenarnya jadi satpam ini. Lagi kadang sebagian orang memandang satpam ini sebelah mata ya. Tapi kalau untuk di sekarang ini ya, saya rasa kalau di satpam sudah tidak sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Apalagi untuk UNP ya, UNP kita udah bisa jadi untuk gantungan hidup untuk keluarga kita. Apalagi kita tidak di UNP ini udah tetap ya, bukan outsourcing lagi. Jadi Bukan sistem ya, kontrakan. iya kontrak ya, tapi kita kontrak UNP. Jadi maksudnya tidak outsourcing. Kalau outsourcing itu kan pihak ketiga. Iya, kalau ini kita pegawai UNP yang sama dengan Dendik yang UNP yang non PNS. Oke, Pak. Pernah nggak Bapak ngalamin kejadian yang lucu atau unik saat menjalani profesi? Ini banyak ya, dalam 8 tahun tugas ini banyak sih kejadiannya. Kadang ada mahasiswa yang awalnya dia bilang kendaraannya hilang, parkir di sini, rupanya dia salah parkir. Kadang kita kan udah dia kadang kan kayak dejavu itu kan, perasaan dia kita mungkin kemarin dia parkir di sini, disangkanya sekarang kan. Rupanya kalau ditelusuri lokasi sering tuh, rupanya dia parkir di tempat lain tuh. Ada yang parkirnya dia katanya parkir di area depan pasca sekali, rupanya dia parkir di belakang VIP. Jadi kita udah pusing ini motornya. Dan saya pun sebenarnya kan was-was juga kan, karena ada kehilangan di lokasi saya, otomatis kerja saya kan dinilai kurang jadinya. Rupanya setelah ditelusuri kan, rupanya dilihat kesananya, rupanya dia parkir di sana. Itu sih yang banyak kejadian seperti itu yang dia. Ada juga yang helm yang sering yang kalau kehilangan ya. Helm kan sebenarnya bukan tanggung jawab kita tuh. Jadi ini buat juga untuk adik mahasiswa. Kalau memang helmnya tuh bagus, usahakanlah kunci. Kan ada kunci di jok itu kan. Jadi kadang helmnya bagus digantungin di spion. Kadang teman nih kadang tahu lem bagus nih. Kalau area tuh kadang nggak terpantau CCTV, dia ngambil aja. Kadang terpantau CCTV pun nggak bisa kita deteksi orang. Dan dia pakai topi, pakai masker, gimana kita lalu. Kayaknya kayak mahasiswa juga itu yang kalau di lapangan. Ya, kemudian biasanya kalau jaga malam ngapain aja Bapak? Kalau triknya, kalau saya pribadi ya, nggak tahu saya kalau untuk shift malam itu kita usahakan kalau kita piket malam, nanti siangnya kita usahakan kita tidur. Ya tidur siang di sebelum piket malam kita tidur siang. Terus kita sediain buat ramsum malam kita. Dan kadang kita koordinasi kan, kayak di area gedung sebelah kan ada di sana. Jadi kita saling aja lah. Kalau ngantuk kita main tempat teman dulu, kalau ngantuk. Jadi kalau udah jam aman lah, baru kita kalau berdua ganti-gantian tidur, gantian 2 jam. Oke Pak. Kemudian kalau ada orang baru datang, gimana cara Bapak menegurnya dengan sopan dan tegas? Ya kalau ada tamu dari kita, misalnya kayak di pasca ini ada tamu, dia maksudnya dia nggak lapor, kita baru pertama lihat wajah. Ya kalau orangnya tua kita dulu, Pak, siapa? Ada yang bisa saya bantu?
Tapi kan kita buka pembicaraan ke dia. Kalau dia memang ada mencari orang atau apa, pasti dia bertanya kan, nah saya mau jadi ini. Oh, jadi kesini gini Pak, kita kan pengumuman di sini. Jadi Pak tadi udah aja kan. Ini mau dari yang saya bantu, ya Pak saya nyari ini. Jadi kalau saya bantu kita cariin orang ya, kalau memang dia nyari orang di area kita. Kadang ada juga mahasiswa misalnya. Di Pasca ini kan sekarang area lokal belakang kan banyak dipakai apa dari MIPA, teknik. Kadang dia nggak tahu apa lokal, dia masuk ke area kantor. Dek mau ngapain dek? Tanya nih namanya. Tanya, tegur lagi. Mana dek? Cek lokal Pak di sini bukan lokal. Lokal di area belakang. Kantor lokal. Ini itu dijaga kan. Karena dia rame-rame masuk ke kantor nanti mengganggu apa aktivitas kantor. Kadang dosen itu ada yang lagi meeting gitu kan. Ya kalau di kantor kan kadang sebelum apa itu kadang di tadi itu kadang dia lagi meeting, dia rame-rame kan. Kalau di rumah kan menimbulkan suara, kadang bersenda itu kan sebelum cari itu. Komplainnya ke kita lagi gitu ya. Kadang ada yang juga yang PKL Asongan nih dia. Ada yang dia main masuk aja, itu yang kita apa? Kalau masuk kadang kita yang disalahin. Ya, kita tegur aja tuh. Baik Pak, ya terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Baik, demikianlah wawancara kita pada hari ini dengan salah satu satpam kampus. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.